Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi ke terakhir, materi ke-10 tentang pola CRM yang wajib diketahui. Jadi pola ini sebenarnya udah dibahas di study case. Jadi kita tambahin apa aja sih yang biasa saya lakukan. Nah, jadi ada 3 hasil praktek selama ini. Setelah menggunakan pola yang sebelumnya, saya biasanya melakukan hal ini. Pertama adalah konsisten follow up setiap minggu. Jadi jangan malu karena niat kita untuk bantu orang. Misalnya dia membantu dari sisi penggunaan produk, pelayanan, atau dia ikut bisnis kita kan membantu orang juga untuk saling membantu. Nah, konsisten ini untuk apa? Supaya kita bisa hadir bersama mereka hampir setiap minggu misalnya, nyapa mereka, bisa saling ngobrol di story-nya, bisa saling japri-japrian di WhatsApp atau di sosmed, bisa saling komen-komenan. Nah, konsisten follow up setiap minggu ini penting untuk memberikan rasa spesial kepada customer. Itu. Nah, yang kedua adalah gali terus kebutuhannya karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bisa jadi hari ini dia kebutuhannya hanya menggunakan produknya aja dan setelah kita ngobrol ternyata dia lagi kesulitan keuangan mungkin ya. Nah, kita bisa berikan penawaran solusi. Karena dia sudah menggunakan produk kita, mungkin dia bisa mereferensikan ke teman terdekatnya, yang dimana kalau ada pembelian, bisa dropship dari kita, nanti didapat tambahan income, tambahan penghasilan. Jadi gali terus kebutuhannya itu bukan hanya sekali aja, tapi kita bisa sering ngobrol dari setiap minggu-minggunya, atau kita respon dari sisi story-nya, ya kan, itu bisa dimanfaatkan juga untuk menggali kebutuhannya. Jangan sampai kita hanya fokus jualan produk aja. Karena kita jualan produk atau kemitraan itu kita sebagai membantu orang memenuhi kebutuhannya. Mungkin kalau kebutuhan produk kan dari sisi mungkin kalau skincare dari penampilan, kalau misalnya kemitraan berarti dari sisi dia bisa dapat income tambahan. Kira-kira apa nih yang bisa kita bantu dari bisnis kita untuk dia? Maka gali terus kebutuhannya dengan sering berinteraksi fokusnya. Nah, yang ketiga polanya adalah tetap cari pembeli baru, teman-teman. Ya, jangan sampai karena ada materi CRM, udah fokusnya ke CRM aja, ke pembeli yang udah ada aja, Kang. Saya mah. Nah, ini tetap harus cari pembeli baru supaya data pembelinya nggak itu-itu aja. Jadi, walaupun teman-teman melakukan CRM, makanya CRM itu harus ada tim beda lagi ya sama CS yang biasa untuk pembeli baru. Maka fokusnya teman-teman selain untuk CRM, maka harus tambah lagi pembeli barunya. Gimana caranya? Teman-teman masih udah belajar ya, banyak ada yang menggunakan ads, ada yang media sosial, pakai TikTok misalnya, pakai media sosial, Instagram, pakai YouTube Short ataupun yang lainnya. Jadi jangan sampai teman-teman hanya fokus di CRM-nya aja, mengolah data pembeli aja, tapi terus ditambahin supaya saat bertambah terus data pembeli barunya, CRM-nya semakin banyak, repeat order semakin banyak. Saya doakan teman-teman yang belajar di sini, repeat order semakin banyak dan pembeli-pembeli barunya hadir juga teman-teman. Karena gini, kalau dengan pelayanan CRM yang baik, maka dari si pembeli, pelanggan, mitra yang merasa puas, dia akan ngomong ke orang lain, maka akan menghadirkan pembeli baru. Tapi dari sisi itu, teman-teman tetap cari pembeli baru. Menggunakan ads, menggunakan organik, mangga aja silakan. Jadi yang perlu saya tambahkan di sini takutnya teman-teman hanya fokus aja pola data pembeli, yuk tambah data pembeli lagi supaya teman-teman bisa dapat repeat order yang tinggi dan dari sisi omset bisa terus meningkat. Nah, itu adalah pola-pola untuk CRM yang saya tambahkan sebagai hasil praktek saya selama ini. Oke, itu aja dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup atau bisa jawab juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.